Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat siang hadirin. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Nikmatul Hairi Hazaraman SPD. Hari ini sebagai moderator pada acara seminar pendidikan profesi guru jabatan gelombang 2 yang akan disampaikan oleh pemateri Ibu Puji Partiwi SPD. Kemudian pada hari ini juga hadir pembahas Ibu Rahayu Afifah SPD dan Ibu Merlin Zara SPD. Dan yang terhormat kepada Dr. Anda Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Adapun rangkaian kegiatan seminar kita pada hari ini adalah pembukaan yang mana telah berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah penyampaian materi oleh penyaji. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab kepada kedua pembahas dan penutup. Setelah melewati kegiatan pendahuluan atau pembukaan, selanjutnya kita akan masuk pada penyajian materi oleh pemateri yaitu Ibu Puji Partiwi. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Pemuji dan juga Ibu Dr. Anda Yusra Dewi MPD sebagai pembimbing mata kuliah seminar pendidikan profesi guru gelombang prajabatan gelombang kedua, dan kepada Ibu pembahas dari seminar yang akan saya jabarkan nanti. Baiklah, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi terkait bahan seminar saya pada kali ini, yaitu tentang membangun paradigma baru terhadap makna guru. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan mendiskusikan 3 hal. Yang pertama itu adalah pembelajaran mata kuliah yang paling bermakna selama saya mengikuti perkuliahan di pendidikan profesi guru ini. Kemudian ada desain inovasi atau invensi terhadap materi pembelajaran yang akan saya rancang dan juga akan saya terapkan nanti setelah saya menyelesaikan pendidikan profesi guru ini dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, bagaimana pandangan saya terhadap paradigma baru terhadap makna guru. Nah, untuk pada mata kuliah yang paling bermakna selama saya mengikuti perkuliahan, yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi dan juga pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Kenapa mata kuliah ini saya ambil untuk menjadi pembelajaran bermakna? Karena selama saya mengikuti perkuliahan, pembelajaran ini sangat menarik dan juga sangat bermakna dalam proses pembelajaran bagi peserta didik di era industri 5.0 ini. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru dalam membuat model pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik secara penuh. Jadi adanya guru dapat mengakomodir seluruh peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, baik itu dalam gaya belajarnya, minat dan juga kompetensi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini juga sesuai dengan kebutuhan, di mana pembelajaran yang kontekstual yang bermakna bagi peserta didik dalam proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita lihat tadi, pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat kepada peserta didik dan juga mampu mengakomodir seluruh karakteristik dari peserta didik itu sendiri sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajarnya. Maka kelebihannya adalah lebih fleksibel. Guru dapat menentukan gaya belajar peserta didik dan lebih mampu membuat model pembelajaran yang lebih seru, asik sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian untuk kekurangan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, dia lebih membuat guru itu
ekstra dalam membuat konten-konten dalam pembelajarannya lebih kompleks, dan juga itu membutuhkan waktu dan juga pikiran dari guru untuk melihat dari keseluruhan karakteristik peserta didik itu sendiri. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi ini ada 4 aspek pembelajaran yang harus kita pahami, di mana pada aspek konten itu berupa materi-materi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Apakah itu materi dalam bentuk yang sesuai dengan gaya belajarnya, yang audiovisual, kinestetik, kemudian ada auditori. Nah, itu bisa kita buat bagaimana konten-konten yang cocok untuk peserta didik yang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian aspek yang kedua itu berupa proses, di mana proses ini adalah rangkaian seluruh pembelajaran. Nah, di sini adalah bagian yang paling penting menurut saya dan bermakna. Kenapa? Dari segi proses ini kita bisa melihat keaktifan dan juga kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dan kritis dalam menyampaikan gagasan dan juga pemahamannya sendiri. Dan dari proses pembelajaran inilah kita bisa melihat berhasilkah tujuan pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik, apakah tercapai dengan baik dan sesuai dengan harapan dari guru. Nah, kemudian aspek yang ketiga itu produk, di mana produk ini adalah bentuk berbagai macam produk yang diberikan atau tugas berupa tugas secara mandiri ataupun secara berkelompok. Nah, di sini di mana saya sebutkan mandiri dan kelompok ini bisa kita bagikan lagi. Apakah dalam bentuk mandiri itu dia bebas menentukan tugasnya sesuai dengan apa yang disukainya. Kemudian kelompok. Nah, biasanya dalam kelompok ini lebih ke proyek yang akan dia laksanakan. Dan yang aspek yang keempat itu lebih ke lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar juga berperan penting dalam proses pembelajaran. Di mana kita lihat kalau proses pembelajaran itu juga sangat bergantung dengan lingkungan belajar, karena lingkungan belajar akan membuat peserta didik lebih nyaman dan juga mampu menerima pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kalau siswanya tidak nyaman dengan lingkungan belajarnya, maka guru akan mudah membuat lingkungan belajar seperti tempat duduknya, kemudian apakah belajar di luar kelas maupun posisi-posisi yang senyaman bagi peserta didik itu sendiri. Kemudian ada strategi pembelajaran. Nah, disinilah strategi pembelajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi itu. Strateginya bagaimana guru itu menerapkan dari 4 aspek tadi, dari konten, produk, proses, dan juga lingkungan belajarnya. Selanjutnya ada pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Nah, ini adalah pembelajaran bermakna yang saya pilih dalam mata kuliah, yaitu pembelajaran daring dan juga bauran. Di mana pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran yang dilakukan menggunakan internet dan juga teknologi. Kemudian pembelajarannya menggunakan aplikasi jejaring sosial, yaitu jejaring sosial media maupun website yang ada di dalam internet. Kemudian pembelajarannya itu berupa tatap muka dan juga menggunakan platform yang tersedia. Nah, kemudian untuk pembelajaran baurannya yaitu adalah penggabungan dari daring dan juga luring. Jadi ada proses tatap muka di sana, kemudian menggunakan jaringan internet. Selanjutnya yaitu pada pembelajaran bermakna di pembelajaran daring dan bauran ini saya mempelajari 2 siklus, di mana ada pada siklus yang pertama itu saya mempelajari tentang pengaplikasian model-model pembelajaran berbasis daring dan juga bauran. Terdapat beberapa model pembelajaran yang cocok diterapkan dalam pembelajaran daring ini, yaitu seperti problem based learning atau berbasis masalah, kemudian discovery learning dan juga project based learning. Kemudian pada siklus 1 ini juga mempelajari bagaimana membuat model pembelajaran berbasis digital storytelling sebagai penunjang dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Contohnya seperti membuat cerpen. Guru juga bisa membuat model pembelajarannya berbasis digital storytelling, menerapkan pembelajaran yang berupa animasi gambar menggunakan teknologi atau menggunakan jaringan internet untuk mengakses dari peserta didik itu sendiri. Kemudian pada siklus yang kedua yaitu kesenjangan teknologi dalam pembelajaran daring dan bauran. Nah, di sini adalah poin utama yang akan saya bahas terkait mengapa saya memilih pembelajaran bermakna ini. Karena pada siklus kedua ini lebih menjabarkan bagaimana kesenjangan yang terjadi pada masa pembelajaran daring kepada peserta didik waktu COVID-19, dan peserta didik sudah terbiasa dengan pembelajaran
daring, kemudian beralih lagi ke pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas. Nah, kemudian ada kesenjangan teknologi itulah tadi menjadi pembelajaran daring dan bauran. Nah, untuk sekarang ini sekarang ini ada terjadi kesenjangan teknologi dalam pembelajaran daring dan bauran, mulai dari pembelajarannya yang tidak aktif lagi karena dulu sudah beranjak ke pembelajaran tatap muka, jadi pembelajaran daring dilupakan dan kurang mau untuk menggunakan pembelajaran daring. Dan juga di pembelajaran daring ini kita harus mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, di mana pembelajaran akan lebih bermakna dan efisien sebenarnya kalau kita terapkan di era Industri 5.5 pada saat ini. Dan yang semakin sekarang ini kalau kita pelajari menggunakan teknologi itu, maka kita akan semakin melek dengan teknologi. Kemudian pada pembelajaran daring dan bauran ini, pengalaman yang efektif juga bagi peserta didik karena mereka sudah terbiasa dengan teknologi yang dia pakai sebelumnya pada saat pembelajaran daring di masa COVID-19. Kemudian pembelajaran juga lebih aktif kalau kita gunakan lagi pembelajaran daring dengan membuat inovasi yang kreatif dan hal-hal yang menyenangkan dalam penggunaan internet atau media daring dalam proses pembelajaran. Nah, ini topik yang saya pilih tadi, pembelajaran berdiferensiasi dan PPDB. Nah, kenapa saya kaitkan pembelajaran berdiferensiasi? Karena inilah untuk memberikan solusi dari kesenjangan dan integrasi dari teknologi dalam proses pembelajaran itu kembali. Karena beberapa tahun kemarin kan kita memakai pembelajaran daring hanya sebatas COVID dan tidak dilanjutkan lagi pada pembelajaran sekarang ini. Nah, ini adalah saya berinovasi atau membentuk hal baru, membentuk pembelajaran model yang lebih baru dan sudah dipelajari sebenarnya, tetapi saya akan menginovasikan ke dalam bentuk yang berbeda dalam proses pembelajarannya, di mana saya memberikan judulnya yaitu Bahagia Belajar di Era 5.0, di mana ada pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media pembelajaran berbasis internet dan melalui multimedia dan pembelajaran edukasi online sebagai asesmen peserta didik. Nah, sebelum kita masuk ke inovasi yang saya rancang, di mana ada pembelajaran itu, permasalahan yang tadi itu permasalahannya adalah pembelajaran masih konvensional. Sebelum pembelajaran masuk ke kelas itu kita menggunakan teknologi dan pembelajarannya masih konvensional, masih guru menjelaskan materi, guru juga yang menjabarkan materi, bukan siswa yang lebih aktif. Kemudian rendahnya motivasi belajar peserta didik pada saat proses pembelajaran daring, maupun kita alihkan ke pembelajaran yang sekarang ini yang lebih ke guru juga yang menjelaskan, itu menjadi motivasi peserta didik itu lebih rendah lagi karena mereka sebelumnya sudah terbiasa dengan pembelajaran menggunakan internet, menggunakan daring dan belajar secara mandiri, kemudian beralih belajar secara tatap muka dengan gurunya dengan metode yang masih ceramah secara konvensional seperti yang biasanya. Nah, itu adalah permasalahan yang terjadi pada saat ini. Nah, untuk solusinya kita bisa menerapkan pembelajaran dengan menggunakan berbasis internet, menggunakan pembelajaran yang bisa mengakomodir dari gaya belajar peserta didik itu sendiri. Dan kita juga bisa menciptakan model pembelajaran daring ataupun bauran ini secara langsung. Jadi tidak ada lagi pembelajaran daring dari rumah, kemudian kita serahkan menjadi bauran. Nah, inilah akan kita ciptakan dalam bentuk pembelajaran daring yang berbasis multimedia, yaitu bisa mengakses internet, mulai dari guru menciptakan modul pembelajaran itu berupa dimasukkan ke dalam blogspot atau membuat blog pribadi, nah untuk diakses oleh peserta didik itu sendiri. Jadi ada aktivitas peserta didik menggunakan internet dan ini akan memotivasi atau fokus peserta didik itu tidak terganggu lagi. Yang sebelumnya pembelajaran itu lebih ke guru yang menjelaskan, tetapi di belakang peserta didik tidak
memahami apa yang disampaikan oleh guru, kadang ada yang tidak bersemangat untuk mempelajari materi pembelajaran. Nah, disinilah kita akan merancang atau membuat media seperti materi dalam bentuk multimedia mengakses Canva. Kenapa saya membuat Canva ini? Karena sudah sangat familiar bagi peserta didik dan mereka juga sudah bisa mengakses dengan menggunakan link walaupun tidak mempunyai aplikasinya. Dan itu juga bisa dibuka melalui website ya, secara online. Stop. Inilah kita akan membuat rancangan atau media pembelajaran seperti materi Canva. Kenapa saya pilih Canva? Karena Canva ini sudah terbiasa dengan peserta didik, sudah familiar dan dikenal oleh peserta didik dalam membuat contoh-contoh poster seperti komik. Nah, mereka juga sudah paham dengan hal-hal tersebut. Jadi dengan mengakses materi di dalam Canva, mereka bisa mengklik atau menaruhkan tautan menggunakan internet, karena tidak harus masuk aplikasi, dia sudah bisa menggunakan jaringan internet. Nah, untuk melakukan asesmen itu sendiri, nah di sini saya akan menciptakan sebuah permainan edukasi berbasis internet, yaitu menggunakan aplikasi game seperti game quizzes atau word. Nah, disitulah inovasi yang akan saya buat dalam proses pembelajaran daring, di mana sebelumnya kan penilaian itu dilakukan oleh guru secara langsung dengan peserta didik. Nah, bagaimana kalau kita ciptakan pembelajaran untuk lebih ke peserta didiknya dalam bentuk yang menyenangkan, yaitu menggunakan game. Nah, di mana dengan menggunakan game itu pun kita sudah bisa menilai peserta didik secara menyeluruh dari hasil game yang ada itu sudah menjabarkan bagaimana peningkatan kompetensi yang ada di peserta didik itu sendiri. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya, saya akan menerapkan media pembelajaran berbasis internet dan asesmen berupa permainan edukasi dengan mengakses tautan yang menggunakan jaringan internet pada materi teks argumentasi. Nah, ini media multimedia berbasis internet dan asesmen permainan edukasi, di mana adanya penggabungan beberapa elemen seperti audio, teks, dan gambar yang dikontrol melalui perangkat yang terhubung dengan jaringan internet. Kemudian media ini juga dapat berupa pengaplikasian aplikasi Canva seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk membuat materi atau modul ajar sebagai bahan bacaan bagi peserta didik, dan juga Blogspot. Nah, Blogspot ini untuk tautan materi selain Google yang mereka klik untuk mencari sumber artikel-artikel terkait materi. Nah, untuk di Blogspot ini lebih bisa mereka mencari materi itu lebih terpercaya dan sesuai dengan anjuran oleh guru. Nah, pada pembelajaran dengan menggunakan multimedia ini, saya rasa peserta didik akan terbangun motivasi belajarnya, karena dari HP yang biasanya mereka pegang itu dalam belajar tidak boleh, dan tetapi pada saat pembelajaran mereka boleh menggunakan HP dan belajar dengan mengakses materi pembelajaran di sana. Jadi adanya motivasi kalau pembelajaran yang ceramah yang disampaikan oleh guru itu tidak relevan lagi bagi peserta didik, karena kan pada kurikulum Merdeka ini pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Jadi guru hanya sebagai fasilitator dan membimbing peserta didik dalam melalui pendidikannya dan memperoleh pengetahuannya sendiri. Kemudian untuk asesmennya, nah di sini saya akan membuat asesmen atau penilaian terhadap peserta didik itu menggunakan game edukasi atau permainan edukasi berupa wordware itu, wordware dan quizzes dan edmodo. Nah, di situ dapat kita buat soal-soal atau asesmen formatif ataupun asesmen proses untuk peserta didik, untuk kita juga bisa melihat bagaimana keterampilan peserta didik dalam mengakses game edukasi sesuai dengan materi pembelajaran. Dan game edukasi ini sangat bermanfaat bagi peserta didik, karena game ini akan membangun semangat peserta didik untuk mengisi tantangan-tantangan yang ada dalam game tersebut. Nah, itu adalah bentuk dari multimedia yang digunakan untuk pembelajaran daring dan bauran, dan juga asesmen yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Nah, untuk karakteristik desain inovasinya, nah kita lihat pembelajaran akan menjadi interaktif. Kemudian ada pengalaman belajar yang lebih menyenangkan bagi peserta didik dari mengakses internet dan juga game yang
tadi. Kemudian dapat diakses dengan mudah dan dekat dengan siswa. Seperti yang saya jelaskan, kalau siswa itu sangat dekat sekali dengan handphonenya, dengan HP yang dipakai. Kemana-mana pun pasti mereka sangat membutuhkan HP itu. Nah, inilah inovasi yang akan saya buat ketika dalam proses pembelajaran dan mengembalikan fokusnya, dan proses pembelajaran itu akan lebih bermakna. Kenapa tidak kita ciptakan proses pembelajaran menggunakan media daring, menggunakan internet, kemudian guru juga bisa menilai peserta didik dari sana. Seperti itu. Selain kita di pembelajaran tatap muka, sebenarnya juga bisa kita lakukan penilaian secara langsung, tetapi untuk asesmen yang lebih lengkapnya itu ada di asesmen yang menggunakan asesmen game itu tadi. Nah, untuk selanjutnya karakteristik dari desain inovasi ini yaitu dapat mengembangkan kecerdasan dan melatih berpikir kritis terhadap siswa. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam mengolah informasi dari penggunaan teknologi dalam belajar. Jadi peserta didik mampu mencari informasi sendiri. Ketika informasi itu sudah didapatkan oleh peserta didik, dia mampu menjelaskan materi apa yang mereka peroleh, barulah guru sebagai fasilitatornya untuk menjelaskan apa yang didapatkan. Nah, kemudian di mana akan meningkatkan kemampuan dalam mengolah informasi dan penggunaan teknologi. Nah, mereka akan semakin pandai dan juga semakin bisa melihat perubahan teknologi itu sendiri dan menggunakan teknologi dalam belajar itu lebih piawai. Kemudian pembelajaran akan berpusat pada peserta didik dan lebih fleksibel dan berbeda dengan pembelajaran konvensional. Karena sebelumnya konvensional secara ceramah, kemudian beralih ke pembelajaran daring dan mereka lebih ke pembelajaran secara mandiri, kemudian dibantu oleh guru sebagai fasilitatornya. Nah, ini adalah fasilitas yang akan diperoleh peserta didik dalam mengakses pembelajaran daring dan bauran, yaitu peserta didik mengkonstruksi pengetahuan dari berbagai sumber daring. Nah, dari pembelajaran daring itu mereka bebas juga. Kita berikan kebebasan mereka mengakses materi dari pembelajaran menggunakan internet, sosial jejaring internet, apakah itu dari Google maupun dari platform yang kita berikan. Jadi nanti adanya perbedaan, mereka akan memberikan pemahaman terhadap kedua materi yang kita berikan. Selanjutnya peserta didik memperoleh kesempatan dalam memilih kecepatan belajarnya sendiri. Jadi dengan mengakses internet, kita tidak menuntut peserta didik itu harus paham atas apa yang kita sampaikan kalau dia mengakses internet. Kemudian peserta didik terlibat secara aktif dalam mempelajari pembelajaran dan meningkatkan kualitas pemahaman terhadap permainan edukasi. Nah, ini adalah singkat dari multimedia dan asesmen pembelajaran permainan edukasi. Mereka mencari informasi, kemudian mereka mengkonstruksi dan mengkonstruksikan, kemudian kita bisa mengasesmen peserta didik melalui game online itu. Nah, ini adalah kemarin saya juga sudah uji coba menerapkan pembelajaran berbasis daring dan juga menggunakan internet melalui game online. Ini saya menggunakan Wordware dan ini adalah bentuk asesmennya yang akan diisi oleh peserta didik. Ini pada saat saya menayangkan materi pembelajarannya menggunakan media Canva atau materi pembelajaran menggunakan PPT presentasi, dan mereka bisa menaikkan link, mengklik tautan link yang saya berikan melalui WA grup yang saya bagikan. Nah, paradigma baru terhadap makna guru. Nah, paradigma baru terhadap makna guru, setelah kita melihat inovasi dan juga pembelajaran bermakna yang sudah saya jelaskan tadi, paradigma baru terhadap makna guru bagi saya adalah guru itu merupakan inspirasi bagi tumbuh kreativitas peserta didik itu sendiri, dan juga berperan sebagai fasilitator, tutor, dan juga penginspirasi dalam proses pembelajaran, dan juga menjadi pembelajar sejati yang memotivasi peserta didik untuk merdeka belajar. Nah, di sini saya dari desain inovasi saya itu tadilah saya menciptakan paradigma baru atau pemahaman
menurut saya terhadap guru itu dia harus mampu kreativitas dalam menciptakan proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan juga kodrat zamannya peserta didik. Maka terbentuklah Merdeka Belajar. Mereka bisa lebih kritis, kreatif, dan juga inovatif dalam proses pembelajarannya. Nah, makna guru kalau kita lihat sebelum pendidikan profesi guru, setelah saya melihat dari pembelajaran tadi, nah pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu dia lebih mengajar masih menggunakan metode ceramah. Kemudian pengetahuannya juga bersumber dari materi pembelajaran saja. Dia tidak menaikkan materi dari luar dan hanya berfokus pada buku teks. Kemudian untuk penilaiannya juga tidak kredibel, lebih ke tidak melihat secara menyeluruh karakteristik peserta didik yang hanya melihat hasil dari tulisannya saja. Dan menurut saya kalau menggunakan asesmen menggunakan game edukasi itu bisa membuat asesmen itu lebih kredibel. Nah, untuk kesimpulan dari paradigma baru terhadap makna guru, di mana guru itu menjadi fasilitator dan juga pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik. Pembelajaran peserta didik juga akan memberikan kebebasan dalam belajarnya. Kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus menggunakan keterampilan abad 21 dan paradigma baru ini memiliki tujuan dalam meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya dan juga relevan serta mampu melakukan perubahan serta bersaing di dunia nyata dengan keterampilan di bidang digital, berpikir kreatif, kritis, inovatif, dan dinamis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini adalah kata pembelajaran bermakna yang saya tahukan. Dan terima kasih, sekian dari penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita langsung masuk pada pembahasan. Kepada pembahas pertama, Ibu Rahayu Afifah SPD, disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Saudari Puji karena telah menciptakan sebuah inovasi dalam proses pembelajaran. Semoga inovasi yang Saudari Puji buat ini dapat diterapkan nantinya ketika sudah melaksanakan tugas mengajarnya. Nah, dari apa yang sudah Saudari Puji sampaikan mengenai pembelajaran berdasarkan desain inovasi yang Saudari Puji buat mengenai media multimedia berbasis internet dan asesmen permainan edukatif, ini sepertinya sesuai dengan tujuan guru yang guru dalam abad 21 ini. Nah, saya ingin bertanya tentang desain inovasi yang Saudari Puji buat ini, bagaimana desain inovasi yang Saudari buat itu pada sekolah sekarang ini tidak mendukung pembelajaran daring dan bauran. Sekian, terima kasih. Silakan langsung dijawab. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Izin saya menjawab pertanyaan terkait kalau sekolah tidak mendukung dari pembelajaran daring dan bauran, karena mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran konvensional dan sebelumnya pembelajaran daring itu hanya dipakai untuk pada masa COVID-19. Nah, menurut saya, misalnya sekolah tidak mendukung dalam pembelajaran daring, seharusnya sekolah itu harus kita berikan pemahaman terhadap perkembangan industri 5.0 ini yang semakin canggih menggunakan teknologi, dan juga bahwa teknologi ini sangat berperan penting dalam proses pembelajaran karena di mana-mana untuk memperoleh ilmu pengetahuan juga menggunakan teknologi, mengakses jaringan internet. Jadi dalam proses pembelajaran ini seharusnya kita sebagai guru dan juga sekolah itu harus menyediakan fasilitas atau sarana yang mendukung untuk pembelajaran daring. Jadi jika sekolah itu tidak mendukung, berarti sekolah tidak ikut mendorong kualitas pembelajaran yang lebih bagus dan juga lebih berkualitas tinggi dalam bersaing di dunia pendidikan yang lebih tinggi. Itu menurut saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti Guru Puji sebagai guru yang menekankan pembelajaran menggunakan internet itu akan memberikan pengertian kepada sekolah agar sekolah mendukung tentang pembelajaran daring ini. Baik, saya sudah mengerti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak.
Baik, terima kasih kepada Ibu Rahayu. Selanjutnya kepada pembahas kedua, Ibu Merlin Zara SPD. Disilakan untuk membahas hasil seminar yang telah disampaikan oleh penyaji. Baik, sebelumnya saya sangat tertarik atas apa yang disampaikan oleh Saudari Puji. Di sini Saudari membuat inovasi dengan mengkaitkan pembelajaran dengan teknologi, ya, berupa permainan. Nah, saya sangat tertarik untuk itu karena memang di zaman yang canggih ini, permainan itu adalah hal-hal yang lumrah bagi peserta didik. Jadi dibandingkan peserta didik bermain game di belakang, mending kita sebagai guru membuat permainan itu sendiri, sehingga memang permainan itu dirancang untuk pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait inovasi yang disampaikan Saudari Puji, yaitu dari uji coba yang telah dilakukan, bagaimana peningkatan atau hasil yang diperoleh Saudari Puji akan peserta didik itu mengenai materi yang diajarkan. Tentu saja saya mohon bagi Saudari menjawab. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Dan untuk uji coba yang telah saya laksanakan kemarin itu, sebelumnya saya melakukan pembelajaran yang tidak menggunakan teknologi. Jadi pada saat pembelajaran yang tidak menggunakan teknologi itu, terlihat peserta didik masih kurang termotivasi dalam belajar. Apalagi pembelajaran yang saya pakai itu lebih dominan ke saya menjelaskan materi dan tidak mengaitkan dengan gaya belajar peserta didik. Karena untuk melihat apakah benar pembelajaran itu masih secara konvensional yang saya terapkan. Jadi setelah saya melaksanakan pembelajaran menggunakan berbasis internet, menggunakan multimedia sebagai materi dalam pembelajarannya itu, dan juga asesmennya menggunakan game permainan. Nah, di sini terlihat bahwa peserta didik adanya terbangun motivasi belajarnya. Mereka lebih melihat ada hal baru, ada materi baru, walaupun sebelumnya mereka sudah belajar pada saat COVID-19 itu menggunakan internet. Mungkin pada saat pembelajaran daring pada saat COVID itu, guru masih juga memberikan materi saja dalam buku dan tidak menggunakan internet. Nah, itu juga membuat adanya perbedaan. Nah, untuk peningkatannya, saya melihat pada saat mereka bermain game, saya memberikan materi dengan materi teks argumentasi. Saya memberikan sebuah permainan untuk melihat dan juga memberikan penilaian terhadap mereka mampu atau tidak dan juga mengerti atas apa yang saya berikan dari materi pembelajaran menggunakan internet. Ternyata dari hasil yang saya lihat, walaupun ada beberapa peserta didik yang baru mengenal, mereka hanya fokus dengan tantangannya, bukan dengan apa isinya. Nah, itu adalah hasilnya. Kemudian untuk peningkatannya, mereka mau untuk belajar. Mereka termotivasi karena melihat adanya game dalam pembelajaran. Jadi menurut saya untuk peningkatannya sudah ada, maksud saya lebih baik daripada pembelajaran sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Puji sudah menjawab dengan lengkap. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa inovasi Saudari Puji ini sudah mengalami peningkatan dalam hal motivasi belajar, dan juga secara kognitif peserta didik itu mampu memahami materi dari permainan yang mereka lakukan. Namun di sini saya ada sedikit masukan pada Saudari Puji untuk jika kedepannya menggunakan media ini lagi, ada baiknya melakukan modifikasi terhadap permainan tersebut. Bagaimana cara Saudari Puji itu mengatur agar instruksi dalam permainan itu juga menonjol, tidak jadi sehingga peserta didik itu tidak berfokus pada gamenya. Jadi keduanya itu bisa berjalan dengan baik. Sudah, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Merlin. Demikianlah pembahasan dari penyampaian materi seminar pendidikan profesi guru oleh Ibu Puji Partiwi. Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan seminar kita hari ini adalah
desain inovasi yang diciptakan oleh Ibu Puji itu berjudul Bahagia Belajar di Era Industri 5.0 yang merupakan penggabungan dari pembelajaran berdiferensiasi dan pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Selain itu, hal yang dapat disimpulkan adalah adanya perubahan paradigma terhadap makna guru tersebut dari sebelum Ibu Puji mengikuti PPG hingga sesudahnya, di mana sebelumnya Ibu Puji mengartikan guru itu merupakan seseorang yang hanya berfokus untuk menyampaikan pembelajaran secara konvensional seperti ceramah dan hanya fokus pada materi yang ada di buku. Sementara setelah mengikuti serangkaian proses dalam PPG Prajabatan, Ibu Puji menemukan penafsiran baru terhadap guru itu sebagai fasilitator, kemudian juga tutor dan pembelajar untuk menciptakan merdeka belajar dari peserta didik. Mungkin itu saja kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.